Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 98, Hailey ingin beberapa saham. Orlando, Florida. Saat itu hampir tengah malam ketika Jordan kembali ke Rose Garden Villa. Pada saat ini, semua teman sekelas Hailey semasa kuliah sudah pergi. Yang mengejutkan Jordan, orang tua Hailey datang setelah teman-teman sekelasnya pergi untuk membantu membersihkan. Jordan masuk dan berkata kepada mereka, "Kalian sebenarnya tidak perlu membersihkan. Aku punya pembantu." Sylvie bergegas menghampiri dan menuangkan segelas air untuk Jordan. Ia kemudian berkata, "Menantu laki-lakiku tersayang, kamu pasti lelah setelah seharian bekerja. Duduklah dan minumlah air." Setelah itu, dia menunjuk ke arah kekacauan di aula dan berkata, "Para pelayan itu tidak akan tahu bagaimana cara berkemas. Ada begitu banyak ornamen mahal di sini. Bagaimana jika ornamen-ornamen itu rusak secara tidak sengaja? Benedict dan aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Kami akan menganggapnya sebagai olahraga saja." Benedict menimpali dengan senyum hormat, "Ya, kami akan menganggapnya sebagai latihan. Sama sekali tidak melelahkan." Jordan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benedict dan Sylvie tidak pernah berolahraga dengan melakukan pekerjaan rumah tangga selama 3 tahun terakhir. Jordan tidak berkata apa-apa lagi dan malah melangkah masuk. Hailey memeluknya. "Suamiku, kamu sudah pulang. Aku sangat merindukanmu." Mereka baru berpisah selama 3 jam, tetapi Hailey sudah bersikap genit saat dia melompat ke pelukannya. Bagi pasangan yang sangat mencintai satu sama lain, 1 menit berjauhan akan terasa seperti selamanya. Jordan dan Hailey tidak pernah begitu mesra satu sama lain sebelumnya. Meskipun mereka pernah memiliki perasaan satu sama lain di masa lalu, Hailey tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Jordan karena dia membenci identitasnya. Keadaan kini berbeda. Jordan telah menjadi presiden S Corporation. Sebaliknya, Hailey telah menjadi wanita lemah lembut yang begitu rapuh dan tak berdaya sehingga ia tidak bisa membuka tutup botol sendiri. Jordan pun ikut senang. Ia membelai rambut Hailey dan berkata, "Maaf, aku sedang sibuk dengan pekerjaan di kantor, jadi aku tidak bisa menemanimu menghibur mantan teman sekelasmu." Hailey tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sebenarnya tidak begitu dekat dengan mantan teman sekelasku di kampus. Kau tidak perlu peduli dengan mereka. Satu-satunya temanku yang harus kau anggap serius adalah Rachel." Jordan mengerutkan kening saat mendengar nama Rachel. Jordan dulunya adalah seorang suami yang tinggal bersama orang tua yang berstatus rendah dalam keluarga, jadi dia tidak berani menjelek-jelekkan sahabat Hailey. Namun, keadaan sekarang berbeda karena Hailey sangat patuh padanya. Oleh karena itu, Jordan pun angkat bicara. "Hailey, aku tahu kamu dan Rachel sudah bersahabat selama lebih dari 1 dekade dan sangat dekat satu sama lain. Namun, aku tetap berharap kamu akan menjaga jarak darinya." "Hah? Kenapa?" Hailey terkejut. Jordan berkata, "Rachel sudah menikah, tetapi suaminya sering bepergian untuk urusan bisnis, jadi dia memanfaatkannya untuk berkencan dengan pria lain. Aku tidak ingin dia menyesatkanmu." Hailey berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku tidak akan seperti dia. Suamiku sangat tampan dan kaya, aku tidak akan repot-repot melihat pria lain." Jordan tersenyum tak berdaya. Ia tahu bahwa Hailey tidak terobsesi dengan pria muda tampan seperti Rachel. Dibandingkan dengan penampilan, kekayaan dan status lebih penting bagi Hailey. Dalam hal kekayaan dan status, tidak ada seorang pun yang seusia dengan Jordan yang dapat menjadi ancaman baginya. "Hailey, Yordania." Sylvie tiba-tiba berjalan lagi dan menyerahkan mereka sekotak tablet asam folat. "Apa ini?" tanya Jordan dengan bingung. Sylvie tersenyum dan berkata, "Jordan, ini tablet asam folat. Bukankah kamu dan Hailey sedang berusaha untuk punya bayi sekarang? Tablet asam folat dapat mencegah kelainan neurologis bawaan pada bayi baru lahir." Jordan merasa sedikit canggung. "Ibu mertuaku akhir-akhir ini agak banyak pertimbangan dalam segala hal. Sylvie akan menyiapkan makanan bergizi untuk mereka setiap hari demi membantu mereka meningkatkan peluang pembuahan." Keesokan harinya, Sylvie datang pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan bagi Jordan dan Hailey. Sarapannya bahkan lebih mewah daripada makan siang, dan Sylvie bahkan secara pribadi menyajikan makanannya untuk Jordan. "Hati-hati. Cuacanya panas, menantuku sayang." Jordan berkata, "Bu, panggil saja aku Jordan." "Baiklah, Jordan," kata Sylvie sambil nyengir lebar. Benedict juga tidak lagi berdiri di tempat yang formal. "Jordan, nenek telah menunjuk Hailey sebagai direktur proyek Hailey Residence dan aku sebagai wakil direktur. Jadi, kita berdua akan sering bertemu di kantormu." Jordan juga sudah mendengar tentang hal itu. Karena Hailey sudah berbaikan dengannya, statusnya di keluarga itu jauh melebihi Herman dan anak-anaknya. Sekarang, Herman tidak lagi dihargai. Jordan berkata, "Tidak masalah, kamu bisa datang kapan saja."
Jika kamu punya masalah, kamu bisa langsung menghubungi Victoria atau aku. Mendengar Jordan memanggil Victoria dengan nama depannya dan tidak menyebut nama belakangnya, Hailey merasa sangat cemburu. Ia langsung meletakkan peralatan makannya dan cemberut. Dia berkata dengan marah, "Suamiku, aku tidak suka Victoria Clarke, dia wanita jalang yang kurang ajar, dan aku takut dia akan merayu kamu. Bisakah kamu mengabaikannya?" Jordan tahu bahwa Hailey dan Victoria telah memiliki beberapa konflik sebelumnya. Dia berkata, "Sayang, Victoria adalah wanita cantik yang sangat kompeten di tempat kerja. Dia mengenal lebih banyak orang daripada aku di Orlando. Jika aku memecatnya, perusahaan akan mengalami kerugian besar." Hailey agak tidak senang. "Bisakah kamu memberiku beberapa saham juga? Aku juga ingin menjadi wakil presiden S Corporation." Jordan tidak langsung menjawab. Hailey langsung berkata, Kau sama sekali tidak mencintaiku. Aku istri sahmu, dan aku akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Namun, aku tidak mendapatkan sepeser pun dari uangmu, dan kau juga tidak mau memberiku sedikit pun saham." Hailey sangat sedih hingga dia hampir menangis. Jordan merenungkannya dengan saksama dan berpikir bahwa sebagian kecil saham di perusahaan itu tidak akan berarti banyak. Dia hanya akan menjadi wakil presiden dalam jabatannya. Hailey sedang bersiap untuk segera hamil, dan begitu dia hamil, dia harus tinggal di rumah untuk merawat kehamilannya dan tidak punya waktu untuk pergi ke kantor. Oleh karena itu, dia pikir tidak akan menjadi masalah besar untuk menyerah padanya. Oleh karena itu, Jordan pun berkompromi, "Baiklah, aku akan memberimu sebagian saham." Hailey langsung berseri-seri karena gembira. "Saya ingin porsi yang lebih besar dari Victoria Clarke. Hanya 0,01% lebih banyak darinya, hehe." Setelah sarapan, Benedict secara pribadi mengantar Jordan dan Hailey ke S Corporation. Ketegangan meningkat segera setelah Hailey dan Victoria bertemu.